cara menggunakan sosial media untuk naikin omset bisnismu berkali-kali lipat. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando. Dan hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu banget nih, yaitu adalah gimana caranya kita bisa menggunakan sosial media untuk bisnis kita, supaya bisnis kita ini bisa naik omsetnya berkali-kali lipat. Sekali lagi gue pengen ngejelasin dulu pertama-tama kenapa sosial media itu harus kita gunakan dalam bisnis kita. Sosial media itu udah penting banget karena sebenarnya kalau kita bisnis tuh untuk apa sih? Untuk cari profit kan, untuk cari keuntungan. Nah, gimana caranya kita bisa cari keuntungan? Kita harus cari pembeli dong. Ketika ada orang yang beli barang kita, dia kasih uangnya, uang itulah yang nantinya akan jadi profit kita. Gimana caranya untuk cari calon-calon pembeli tersebut? Tentunya kita harus cari dulu nih, calon pembeli tersebut tuh sebenarnya ada di mana sih? Ini gue kasih contoh ya, misalkan di tempat atau daerah yang padat penduduk. Pasti kalian akan sering lihat bisnis-bisnis kayak restoran atau kafe, karena pada akhirnya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut kan harus makan atau harus ngopi. Tapi kalau misalkan kalian pergi ke daerah-daerah yang industri atau banyak pabrik-pabriknya, nah pasti kalian jarang lihat bisnis-bisnis seperti kafe, karena di sana memang orang hanya khusus untuk bekerja saja, dan setelah mereka selesai bekerja mereka akan kembali ke daerah tempat mereka tinggal. Sehingga sama halnya dengan sosial media, kalian harus mencari target market kalian atau pembeli kalian nih ada di mana sih. Kayak misalnya kita lihat di berita yang sekarang lagi rame itu tempat-tempat offline, tempat-tempat dagang offline seperti Tanah Abang dan tempat-tempat lainnya itu pada udah mulai sepi. Kita harus berpikir customernya tuh pada pindah kemana sih? Ya pindahnya ke online, dunia online. Berarti customernya sekarang sudah lebih memilih untuk belanja secara online daripada offline dan datang ke toko-toko. Oleh karena itu, sosial media menjadi sangat penting untuk bisnis kalian. Yang kedua, sosial media itu gratis untuk digunakan ya. Udah target audiens kalian di sana, pembeli kalian ada di sana, kalian bisa buat konten-konten dan distribusikan 5, 10, 12 secara gratis kepada target audiens kalian atau calon pembeli kalian. Dan yang paling penting adalah dengan ada sosial media yang sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, sosial media itu udah menggunakan yang namanya algoritma. Jadi kita ketika memproduksi sebuah konten kita itu akan didistribusikan ke orang-orang yang memang tertarik dengan konten-konten kita. Misalkan kalau zaman dulu kalian promosi di koran atau di TV, semua orang yang menonton TV atau membaca koran ya itu akan lihat iklan kalian. Padahal mungkin mereka nggak butuh-butuh banget produknya atau mereka nggak tertarik banget dengan promosi kalian. Tetapi ketika kalian membuat konten di sosial media, maka konten tersebut lebih dibagikan kepada orang-orang yang memang tertarik kepada produk atau promosi kalian. So kita akan bahas ada dua kategori menurut gua gimana caranya kita bisa membagikan konten di sosial media secara efektif dan efisien ya. Yang pertama itu adalah kategori organik. Organik itu gimana? Jadi kalian buat aja konten, dua-duanya sama, buat konten, kalian harus buat konten dulu lalu didistribusikan melalui platform-platform sosial media ya. Jadi mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk reel, shorts atau apapun itu, kalian cuma distribusin ke dalam sosial media dan membiarkan sosial media itu untuk mendistribusikan konten-konten kalian ini ke target audiens kalian. Nah, keuntungan dari organik ini apa sih? Yang tentunya yang pertama itu adalah tidak berbayar. Jadi kalian tidak perlu keluar modal, hanya perlu kreativitas kalian aja. Gimana caranya bisa bikin konten yang relatable, gimana caranya bisa bikin konten yang menarik, yang mengundang orang untuk menonton konten kalian. Tetapi kekurangannya adalah kadang-kadang konten-konten yang organik ini reach-nya tidak sebesar konten yang kalian bayar. Karena kalau misalkan audiens kalian pas nonton video kalian nggak gitu tertarik, cuman di scroll aja, ya udah akhirnya algoritma pada video kalian tuh akan jadi jelek dan penontonnya tidak akan sebanyak itu. Kita bahas dulu ya gimana caranya buat konten organik yang menarik. Yang pertama, menentukan target audiens kalian. Jadi masing-masing produk, masing-masing industri, masing-masing kategori itu mempunyai audiensnya masing-masing. Misalkan gue produk skincare, berarti audiens gue kira-kira kayak gimana nih bentukannya? Kita gambar dulu. Yang pertama, kebanyakan dari pengguna skincare adalah wanita. So, yang pertama kita gambar wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menggunakan skincare, tapi mayoritas atau market terbesarnya adalah wanita. Umurnya berapa nih? Kira-kira 18 sampai 34 tahun. Umur di mana mereka sudah mulai mempedulikan image mereka, kecantikan mereka, tapi juga umur di mana mereka sudah mempunyai uang yang cukup, sudah mempunyai karir yang mungkin sudah mumpuni untuk membeli skincare tersebut. Karena kalau misalnya kita targetingnya ke umur 10, 12 tahun gitu, mungkin mereka belum terlalu peduli, mungkin belum munculan jerawat. Kedua, setelah kalian menentukan target audiens kalian harus cari keresahan-keresahan mereka. Jadi problem-problem kehidupan mereka sehari-hari itu apa sih yang berhubungan dengan produk kalian sebagai solusi
solusinya. Misalkan kayak tadi skincare, berarti problemnya apa? Jerawatan, kulitnya kusam, tidak bersinar. Nah, problem-problem inilah yang nantinya akan kalian jadikan pembahasan dalam konten kalian. Dan untuk konten organik juga sangat penting untuk kalian konsisten setiap harinya mengupload, kalau bisa minimal 1-2 konten per hari. Atau kalau misalkan kalian mampu bisa bikin 5, 10-12 konten per hari, silahkan. Karena organik itu kita tidak akan pernah bisa menebak dan tidak akan pernah bisa tahu hasilnya seperti apa. Jadi saran gue, buatlah sebanyak-banyaknya konten organik kalau memang modal kalian itu belum cukup untuk paid advertising. Cara yang kedua yaitu adalah paid advertising atau berbayar ya. Salah satu keuntungan dari paid advertising itu adalah sangat terukur ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-reach 100.000 orang, itu jelas banget kalian harus keluarin budget berapa, itu sudah diperhitungkan oleh sosial media masing-masing. Dan kalian bisa menentukan target audiens kalian. Misalkan kita cuma mau iklan ini ditunjukkan ke para wanita umur 18-24 tahun yang tinggal di Jakarta. Itu bisa diatur di paid advertising. Tidak seperti organik, di mana organik itu lebih random. Jadi dicobain, disampling, dikirim ke orang-orang, nanti akan dilihat kira-kira orang seperti apa yang tertarik dengan konten kalian. Kekurangannya adalah ya itu berbayar. Kalian membutuhkan modal, dan untuk membuat iklan yang besar seringkali membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, gimana sih caranya kita membuat konten khusus untuk berbayar yang menarik dan dapat diminati orang-orang? Biasanya kalau konten berbayar itu kita lebih cenderung untuk memproduksi konten-konten yang desain atau visualnya menarik. Kalian bisa melengkapi dengan promosi-promosi, misalkan ada diskon, bisa konsultasi gratis, atau promo bundling. Nah, biasanya konten-konten kayak gini yang bisa efektif untuk kalian bagikan ke audiens-audiens kalian, karena pada saat kalian menggunakan paid advertising, kalian itu langsung target ke orang-orang yang memang kalian sudah tahu akan tertarik dengan produk kalian. Maka sebutannya adalah, kalau misalkan konten yang berbayar itu lebih ke hard selling. Kalian langsung menjual produk kalian. Jadi nggak kayak tadi bikin konten-konten yang storytelling atau yang lucu-lucu. Tapi kalau paid advertising itu lebih direct, lebih langsung menjual produk, mempromosikan dengan diskon-diskon tertentu atau dengan promosi-promosi lainnya. Nah, so itu dia 2 cara yang secara general sudah kita bahas yang dapat kalian gunakan di sosial media kalian untuk nge-reach audiens-audiens kalian supaya omset kalian bisa naik berkali-kali lipat. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti untuk kalian. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa komen juga di bawah. Kita akan lebih dalam membahas tentang topik-topik tertentu atau topik-topik yang mana nih. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam lagi gimana sih cara buat organic konten yang lebih bagus, kalian bisa komen di bawah, so kita bisa buat video-video seperti itu ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gua yang ada di bawah. Dan thank you guys for watching and see you in the next video.